Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan As-samsu wal qamaru di husban wan najmu was-sajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tattaqaw fil mizan wa aqimul wazna bil qiti wa la tuksirul mizan wal arda wada'ahal linam fiha fakihatan wan nakhlu zatul lakman. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak kita Latifah Zahra. Semoga dengan pembacaan Al-Quran tadi acara kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ustaz kita menyampaikan tausiahnya, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah singkat yang akan disampaikan oleh anak kita Sultan Hazimul Fikri. Sebelumnya, berilah kita dengarkan ceramah singkat yang akan disampaikan oleh anak kita Sultan Hazimul Fikri dari Yayasan Wawasan Islam Indonesia. Kepada Sultan dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih berkenan memberikan kita nikmat-nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir di Masjid Baitul Maqmur yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia yang bergelarkan Al-Amin, yang berbapakkan Abdullah, yang beribukan Aminah, menjadi imam di waktu sholat, menjadi panglima di waktu perang, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan antara kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak pengurus dan Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja ke judul ceramah saya yang berjudul pentingnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah modal utama bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi,
Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirati fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya barang siapa yang ingin menguasai dunia haruslah dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin menguasai akhirat haruslah dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin meraih keduanya haruslah dengan ilmu. Hadis riwayat Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hari ini kita tidak dapat menyaksikan akibat tertinggalkan kita akibat kurangnya disiplin ilmu yang kita miliki. Sebenarnya negeri kita ini kaya, sumber daya alam dan sumber daya manusianya sangat dikagumi oleh dunia luar. Emasnya menggunung, gas buminya tersimpan indah baik di darat maupun di laut. Hutannya menyimpan kayu tropis yang berkualitas tinggi. Lautannya mengemas beraneka kekayaan alam dan termasuk penduduk terpadat nomor 4 di dunia ini. Namun, mengapa negeri kita masih dianggap miskin? Jawabannya adalah hadis yang saya bacakan tadi. Karena kurangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat kedangkalan ilmu tersebut, para petani terpaksa membeli cangkul ke Thailand, para pedagang terpaksa membeli kalkulator ke Jepang, para tukang cukur rambut terpaksa membeli silet ke Jerman, dan bahkan anak-anak pun sekalian terpaksa membeli ballpoint ke Cina. Kalau kita mau jujur dan mengakui kelemahan kita, maka kita akan mendapatkan semua yang ada di negeri ini kalau mempunyai disiplin ilmu yang benar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian juga umat Islam yang jauh ketertinggalannya di bidang akidah dan ibadah. Yang akibat kurangnya pendalaman ilmu tentang iman dan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan Allah menyampaikan bahwa barang siapa yang berilmu maka akan ditinggikan derajatnya, yang ada ayatnya di dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa tingkat. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Baiklah, saya tidak akan demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada anak kita Sultan Hazimul Fikri dari SMP PMT Profesor Dr. Hamka II Padang. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita Al-Ustaz Hasbullah SPD IMA. Kepada Al-Ustaz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa anta hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalamin dzalikal yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Sadaqallahul azim. Indah ado kato nan pantas kita ucapkan Bapak Ibu, melainkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam kini kita masih diagi Allah nikmat kesehatan, kesempatan dapat kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita Bapak Ibu, memenuhi panggilan Allah, salat Isya berjamaah, mendengarkan tausiah agama. InsyaAllah nanti kita tutup dengan tarwih dan witir berjamaah. Tentu doa dan harapan kita bersama Bapak Ibu, mudah-mudahan segala amal ibadah dan kita kerajuan malam kini hendaknya berterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan ke ruh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Bapak pengurus masjid kita beserta jajaran beliau, yang kita hormati nini mama alim ulama cadi pandai suluh bandang dalam nagari kapai tampe batanyo kapulang tampe babarito, umumnya Bapak Ibu jamaah kaum muslimin salat tarwih rahimakumullah. Malam kini Bapak Ibu kajian kita berlandaskan firman Allah dalam Al-Quran surah Qaf ayat 31 sampai 35. Abang-abang ibu-ibu yang berhormati, di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 31 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'ida. Kata Allah Bapak Ibu, dan didekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa, ghairu ba'ida, tidak jauh dari tempat mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelak kata Allah Bapak Ibu, surga akan didekatkan dengan orang-orang yang bertakwa, tidak jauh dari tampek mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, alun sampai kita ke surga Allah, tapi kitalah merasakan nikmatnya surga. Bahkan bisa kita mencari surga Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Ghairu ba'id, tidak jauh dari tempat mereka. Jadi ikut diagi di Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Bisa Allah dekatkan kita ke surganya Allah. Bahkan bisa Allah masukkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Namun dalam Quran surah Qaf ayat 31 sampai 35 ini ada kriteria orang bertakwa di sini. Siapa yang dimaksud bertakwa yang Allah dekatkan nanti dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Bisa Allah bukakan hijab sehingga mampu melihat surganya Allah. Kuburannya dijadikan Allah suatu taman-taman surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kriteria pertama yang Allah maksud dalam Al-Quran surah Qaf orang yang bertakwa adalah, pertama kata Allah, hadza ma tu'aduna likulli awwaba. Likulli awwaba. Ini yang pertama, awwaba, orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Orang yang sadar inyolah berbuat salah, berbuat dosa kepada Allah lalu mohon ampun kepada Allah. Menurut Ubaid bin Umair Bapak Ibu, yang dimaksud dengan awab adalah orang yang merasa dirinya lah bersalah, lah berbuat dosa,
lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah awwaba. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 8 Allah memerintahkan kita Bapak Ibu. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kata Allah Bapak Ibu, hai orang-orang yang beriman, orang nambah iman, kata Allah, taubatlah kepada Allah dengan taubatan yang sesungguh-sungguhnya, taubat yang sebenar-benarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara manusia, ada di antara kita kini berbuat salah, berbuat dosa kepada Allah, lalu kita merasa sadar kita lah salah dan berbuat dosa kepada Allah, maka di saat kita merasa bersalah, merasa berdosa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bapak Ibu kini kita mohon ampun kepada Allah, lah salah kita berbuat dosa, kita mohon ampun kepada Allah, lalu kesalahan kau kita ulang balik. Itu namanya kece orang kini taubat sambal lado. Terasa padanya keceknya ke berhenti makan lado, tapi tiba sambal wiswa ini ulang balik makan lado. Tapi yang Allah maksud Bapak Ibu dalam At-Tahrim ayat 8 itu adalah taubatan nasuha. Kau terasa dari kita malah merasa bersalah, berbuat dosa kepada Allah, mengabaikan perintah Allah, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah, dan kita tidak kembali kepada dosa tersebut. Kita iringi pula lah dengan perbuatan kebaikan. Inilah taubatan nasuha. Kaum muslimin jamaah tarawih rahimakumullah. Kini Bapak Ibu, kini bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, penuh rahmat. Rugi rasanya Bapak Ibu ndak kita ambil kesempatan kini. Ketika Allah berikan waktu, kesempatan kepada kita, hendak kita manfaatkan Ramadan kini dengan maksimal, dengan memperbaharui amal ibadah kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kini bulan penuh ampunan, penuh rahmat Bapak Ibu. Ramadan kabisuk Bapak Ibu, alun tantu batamu jo kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan kini kita perlu sabanta bermuhasabah. Bahasanya mengetuk hati kita masing-masing Bapak Ibu. Masih tapi kan kita sorang-sorang Bapak Ibu, mungkin seumuran apa ambo je ibu ambo kini lah ada 65 tahun hidup di dunia, mungkin apa? Ya Pak? Ya Bu? Bu? Pak. Ada mungkin yang 65 tahun, ada yang 50 tahun. Mungkin selama 65 tahun kita hidup di dunia fana kini Bapak Ibu, barangkali sebelum Ramadan kini ada yang terabaikan oleh kita, terlalaikan oleh kita, atau terlupakan oleh kita perintah Allah. Sesungguhnya Bapak Ibu, ikut perintah Allah kau wajib kita kerajuan. Namun karena kesibukan kita dalam urusan dunia, sehingga terabaikan, terlalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya tadi wajib kita kerajuan. Kini Bapak Ibu, Allah berikan bulan Ramadan yang penuh ampunan. Barangkali kini perlu kita bermuhasabah, berintrospeksi diri Bapak Ibu, memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perintah yang Allah yang wajibkan kepada kita sebelumnya terabaikan oleh kita Bapak Ibu. Kini mari kita perbaiki kembali, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad adalah nabi yang sudah disampaikan oleh para guru-guru kita, dan sama-sama kita ketahui bahwa Nabi kita Nabi Muhammad adalah Nabi hamba Allah yang bersih dari dosa dan dijamin Allah masuk surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Namun dalam riwayat beliau dalam sehari semalam tidak kurang dari 100 kali minta ampun kepada Allah. Beliau sudah dijamin masuk surga, tapi tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lah kita Bapak Ibu manusia biasa, tidak luput dari khilaf dan kesalahan di dalam hidup ini. Tentunya lebih patut Bapak Ibu kita dalam kehidupan ini bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar kelak Bapak Ibu di akhirat kita tidak termasuk orang yang menyesal, tidak termasuk yang Allah gambarkan dalam surah As-Sajdah ayat 12. Kata Allah Bapak Ibu,
walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Kata Allah, andaikan Bapak Ibu kita mancalia malia orang besok di akhirat ada yang menundukkan kepala kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka minta kepada Allah Bapak Ibu? Kata mereka, Rabbana abasarna, ya Allah ya Tuhanku, la tadanga di kami kini, la tadanga di hambamu kini ya Allah, bagaimana engkau mengazab orang yang mengabaikan perintahmu selama hidupnya di dunia, lupa kepada engkau ya Allah. Wa sami'na, la talangan telingamu ya Allah kini, betapa pedihnya azab engkau ya Allah. Farji'na na'mal sholihan, izinkan hambamu ini hidup kembali, balian hambamu ke Baitul Ma'mur. Na'mal sholihan, hambamu akan sholat, hambamu akan puasa, hambamu akan bersedekah, berinfak, berwakaf, hambamu akan kurban, hambamu akan naik haji. Bapak Ibu yang terhormat Allah, namun di saat itu Bapak Ibu kita hanya mempertanggungjawabkan seluruh amal ibadah yang kita kerajuan selama hidup di dunia. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Sekecil apapun perbuatan yang kita laksanakan di dunia Bapak Ibu akan dibalas Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita sembunyikan. Bapak Ibu yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, inilah kriteria pertama yang Allah maksud dalam surah Qaf. Orang-orang yang bertakwa yang Allah dekatkan dengan surganya Allah adalah orang-orang yang senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Harilah 8:30 Bapak Ibu, salat online. Bapak Ibu, nah itu amboyo kalau lah 8:30 ndak lo nyaman lagi dulu lah tak dua ingin sholat lagi kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan malam kini. Mudah-mudahan bermanfaat, menggugah hati kita dalam rangka memperbaharui amal ibadah kita di Ramadan kini. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz telah menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga ilmu yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, informasi keuangan Ramadan kemarin. Yang pertama, pembangunan sejumlah Rp190.000, anak yatim Rp257.000, MDTA Rp113.500, sosial Rp139.000, dan infak subuh Rp545.000 dengan total Rp1.244.500. Untuk kultum subuh besok akan disampaikan oleh Al-Ustadz Deka Putra Bagindo Rajo Msos. Ceramah besok malam akan disampaikan oleh Al-Ustadz Sadam Haki MA, dan protokol besok malam akan disampaikan oleh Rihan Salim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.